Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita melanjutkan untuk mengulas turnamen catur 960 atau turnamen Fisher Random yang digelar di kota St. Louis, Amerika Serikat dengan titel Champion Showdown Chess 9 LX 2023 kawan. Yang diikuti oleh pemain-pemain terbaik Amerika Serikat selama 3 hari ini. Ada juga pemain veteran, mantan juara dunia, Garry Kasparov. Kemarin kita sudah melihat permain Garry Kasparov pada hari pertama. Cukup meyakinkan kawan dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Memimpin sendirian di hari pertama. Tapi di hari kedua tadi subuh kawan, Garry Kasparov ini ya sudah mulai turun performanya kawan. Kemarin bagus tapi di hari kedua dia mengalami 2 kali kekalahan, 1 kali remis. Remis di game keempat kawan saat menghadapi Levon Aronian. Kemudian pada babak kelima dia berhadapan dengan pemain muda yaitu Jeffrey Xiong, di mana pada game kelima Garry Kasparov kalah waktu dengan diagram terakhirnya seperti ini. Nanti kita akan ulas gamenya kawan. Sebetulnya Garry Kasparov mempunyai chance yang cukup bagus, tapi sayangnya dia melewatkan langkah terbaik untuk dobrak petak pusat di lajur E. Dan pada game keenamnya dalam permainan endgame melawan Caruana, Garry Kasparov tidak mampu meladeni permainan Caruana yang masih mempunyai sepasang benteng. Padahal dia juga mempunyai 3 perwira kawan. Dalam posisi sebetulnya juga bagus Garry Kasparov pada game ke-6. Sementara sampai hari kedua ini kawan, pimpinan klasemen sekarang digeser oleh Sam Sevian bersama Levon Aronian dengan perolehan 4,5 poin. Dan game yang akan kita ulas ini tentu saya akan melanjutkan ingin melihat lagi permainan Garry Kasparov, pemain veteran yang masih sering turun gunung kawan untuk bermain dalam permainan cepat. Oh ya, permainan ini menggunakan kontrol waktu 20 menit, incrementnya 5 detik kawan. Di sini Garry Kasparov pada game kelima berhadapan dengan Jeffrey Xiong, pemain muda asal Amerika Serikat, dan Garry Kasparov pegang putih. Dan susunannya seperti ini kawan. 2 kuda berada di sisi kiri. Ini adalah susunan Fisher Random nomor 504 kawan. Nanti pada game ke-6 susunannya ganti, berubah menjadi susunan 503. Dan seperti yang kalian lihat di sini seperti biasa, biasanya ada 1 pion yang tidak dijaga oleh para perwira dari baris pertama ataupun baris belakang. Kita lihat di sini ada pion A kawan yang tidak dijaga oleh perwira. Dan kalau kita melihat posisi benteng ataupun raja ini kawan, yang paling mudah ini adalah rokade pendek ketimbang rokade panjang. Kalau rokade pendek kawan di sini hanya mengosongkan lajur F saja bagi benteng reposisi rokade pendek. Kalau mau rokade panjang ya harus menyingkirkan buah-buah di sisi kiri ini, jauh lebih panjang temponya. Oke, di sini Garry Kasparov mengawali dengan pion D4 dibalas dengan langkah pion D6. Ada pion E4 prinsipal untuk mendapatkan kontrol petak pusat di awal pembukaan dengan 2 pion kawan. Ditantang dengan pion E5, diterima Garry Kasparov, baku hantam pion D pukul pion E5, pion D pukul pion E5, gajah E2 untuk blokade ancaman dari gajah B5 walaupun masih bisa diantisipasi kalaupun ada ancaman dengan pion C4 kawan. Dan Jeffrey Xiong melakukan hal yang sama dengan gajah E7 dari ancaman gajah gelap terhadap bentengnya. Sama, ada kesempatan juga blokade jika ada ancaman seperti itu. Pion C4 sekarang. Kuda C6 ingin lompat ke pusat kawan, dihadang dengan langkah kuda C2, dan di sini kuda tetap lompat ke D4 menantang pertukaran atau ancam gajah terang kawan. Diterima langsung, diambil balik oleh pion E dan nanti bisa disusul dengan pion C. Ada pion yang sangat mengganggu di area pertahanan putih dan 1 pion bebas di lajur D ini kawan ke depannya. Gajah D3, pion C5 perkuat posisi pionnya di sini. Ada pion F4 lanjut Garry Kasparov, gajah C6 dan di sini gajah G3. Benteng E8 persiapan dengan gajahnya pressure pion pusat kawan. Di sini kuda berkembang ke D2. Kuda berkembang ke C7, menteri naik ke C2. Langsung dipersiapkan oleh Garry Kasparov bersama gajahnya mencoba nanti pressure pion yang dari peta H7 jika rokade pendek langsung kawan. Pion ini bisa juga diserang tapi mudah juga. Antisipasinya mungkin pion didorong maju ke H6 atau dengan pion F5 ke depannya. Langsung rokade Jeffrey Xiong. Kalau rokade tentu langkah raja kawan yang melangkah bukan benteng. Kalau benteng walaupun dalam papan digital tidak bisa. Rokade kawan. Raja yang diangkat melangkah. Benteng F2. Kalau ada serangan pion E5, pion F5, pion H6 solusinya. Benteng F2, kosongkan peta F1 agar juga bisa rokade nanti kawan. Dan bentengnya pun langsung bertumpuk di lajur F ke depannya.
Di sini ada pion G6 memberikan kesempatan pion F5 Garry Kasparov. Tantangan tentu saja ditolak, memilih dengan langkah gajah G5, awasi peta F4 dari potensi gajah ini bergerak untuk ancam benteng ke depannya. Dan di sini kuda F1, kuda A6, ingin lompat peta B4, dihentikan dengan pion A3. Menteri bergeser ke D8, berkoneksi dengan gajahnya. Ada opsi yang lain juga, kuda ini segera diaktifkan ke pusat untuk mengawasi peta E5, tapi memilih menteri ke peta D8, dan ada kesempatan putih untuk bongkar lajur H, membuka lajur H bagi bentengnya kawan. Tak perlu rokade lagi dengan pion H4 untuk usir gajah ini. Mungkin gajah akan ke peta F6 kawan, ataupun bergerak ke peta E3 jika ada pion H4. Nah, di sini kalian sikat dengan kuda, diambil balik oleh pion, benteng diangkat naik ke peta F4, salah satu opsi juga. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, setelah menteri ke peta D8 ini, Garry Kasparov memilih menterinya aktif ke E2 untuk mencoba mungkin mendukung pionnya maju ke depan ataupun siap bergerak ke peta G4. Dan di sini gajah ke F6 merupakan pilihan terkuat untuk mengawasi peta E5 ini kawan, tapi memilih menantang pertukaran gajah di H4. Dan di sini Garry Kasparov melewatkan langkah terkuat dengan pion E5 setelah ditinggal oleh gajah kawan, memilih dengan menterinya ke G4. Jika dengan pion E5 ini idenya adalah pion F6 di langkah berikutnya untuk putus koneksi antara gajah menteri kawan, ataupun juga ada opsi nanti ke depannya pion ini didorong terus maju untuk memperlemah pion G6 baku hantam nanti di peta G6 kawan. Bisa jadi opsi juga. Mungkin gajah ini akan ke peta F6. Jika diambil oleh pion, menteri jatuh. Mungkin di sini akan bergerak dengan pion H4 kawan, didorong terlebih dahulu, gajah ambil pion E5, gajah pukul gajah, ada pion F6, kemudian pion F pukul pion G6, posisi raja hitam akan semakin terbuka ke depannya kawan. Benteng ambil balik gajah, ancam menteri, menteri bergeser menuju peta H6 nanti ke depannya di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Garry Kasparov melewatkan pion E5-nya, bermain dengan menteri G4. Gajah mundur ke F6, pilihan terkuat kawan, kontrol peta E5. Kemudian kuda D2, kuda B8, persiapan menuju pusat karena posisi kuda kurang bagus di sisi menteri. Rokade pilihan Garry Kasparov, kuda D7, ada kuda F3, langkah blunder dari Garry Kasparov yang memblokade posisi menteri. Dia mempersempit ruang gerak menteri kawan. Yang terkuat tadi dengan pion B4 kawan. Mungkin dibalas dengan langkah kuda ke E5 menantang pertukaran ancam menteri. Di sini memilih dengan langkah kuda F3 dan ada pion H5, menteri mundur ke H3. Kalau bergeser menteri ini ke peta gelap, ada kesempatan pion G kawan, menteri mundur, gajah ambil pion E4, baku hantam, benteng aktif, bisa ditumpuk di lajur E nanti ke depan. Memilih mundur ke peta H3, di sini ada gajah ambil pion E4, sikat, ambil balik. Nah, kita berada di langkah ke-23. Kontrol waktu dari kedua pemain, Kasparov masih mempunyai 22 detik saja kawan, sedangkan Jeffrey Xiong masih lumayan bagus, masih mempunyai 1 menitan lebih sedikit. Dan di posisi ini kawan, Garry Kasparov terlalu lama berpikir kawan. Perhatikan cuplikan video berikut ini kawan. Yeah, I'm not sure what it is. Bishop D6, he's reaching for his bishop. Dia masih berpikir lama di sini sehingga kontrol waktunya hampir jatuh kawan. Do you take first or do you go? I think 6. You gotta make a move. 5. Oh, It's no. going. He's gonna lose on time. He's lost on time. Lost on time. Too late. Oh. Yeah, Garry didn't trust his that's instincts. sad. And by the way, Dan bersamaan dengan dia melangkah gajah bergerak ke peta E6 ini kawan, kontrol waktunya jatuh. Garry Kasparov kalah waktu di sini dan posisinya juga kurang bagus sudah kawan. Dan coba perhatikan sikap dari Garry Kasparov kawan. Dia cukup kesal. Dia Garry pergi didn't trust his tanpa instincts. salaman. and Ya inilah by the way, tingkah laku pemain veteran, cukup kesal dengan dirinya sendiri, bukan kesal terhadap lawan mainnya kawan. Dan kita bergeser ke game ke-6 menghadapi Fabiano Caruana dengan posisi 5-0-3. Di game kelima tadi 5-0-4, sekarang 5-0-3. Yang berbeda dengan papan di game kelima adalah posisi benteng, posisi gajah, dan posisi raja ini kawan. Sedangkan menteri, gajah terang, dan 2 kuda di sebelah kiri sama dengan game kelima tadi.
Garry Kasparov pegang hitam, Fabiano Caruana pegang putih, mengawali dengan pion D4 dan dibalas dengan pion F6 oleh Garry Kasparov. Kemudian ada pion C4, ada pion C5. Ditolak tantangan, pion didorong maju ke D5, ditantang kembali dengan pion B5 untuk memisahkan dua pion ini. Kalau di backup dengan pion B3, ini menyulitkan opsi bagi kuda berkembang ke peta B3 nanti kawan ke depan. Mungkin gajah ini akan keluar ke peta A5 untuk serang benteng. Mungkin kuda akan blokade nanti di peta D2 kawan. Di sini Caruana langsung menerima. Pion C pukul pion B5. Gajah ambil pion D5. Kemudian di sini kuda C3. Gajah mundur ke F7 kembali. Pion E4 sekarang. Pion A6 tantang Garry Kasparov ditolak dengan langkah pion A4. Membuka permainan pion A pukul pion B5, pion A pukul pion B5, sekarang pion D6 untuk perkuat posisi pionnya. Juga berikan akses bagi menteri kalau ingin keluar lewat diagonal terang, ataupun juga kosongkan peta bagi pengembangan kuda, karena kuda tidak bisa berkembang ke peta A6 ataupun peta C6. Pion F4, gajah A5, pressure kuda di sini kawan, dijawab dengan langkah gajah F2, persiapan rokade mungkin, gajah terang ke C4 skak. Dan di sini gajah E2 blokade salah satu opsi terbaik agar raja ini bisa rokade kawan, menantang pertukaran gajah terang. Menolak, raja bergeser ke G1, kemudian ada kuda berkembang ke C7, pion B6. Tidak berani ambil, kuda mundur ke A8. Kalau ambil masalahnya ada kuda A4, double attack di sini kawan. Mungkin gajah akan ke peta A5, menteri ambil gajah C4, gajah ambil benteng, diambil balik oleh gajah, tetap menguntungkan putih. Melepaskan pion yang ada di peta B6, kuda mundur ke A8 pilihan Kasparov. Kuda B3 melanjutkan pengembangan serang gajah, dan di sini gajah sikat kuda terlebih dahulu. Setelah diambil balik oleh menteri, baru kuda ambil pion B6 lanjut Garry Kasparov. Kuda A5 serang gajah. Gajah mundur kembali ke F7, pion B4 tantang Caruana. Ditolak dengan langkah pengembangan kuda A6, pion B pukul pion C5, kuda ambil balik pion C5, pion H3 kawan. Berikan ruang bagi raja agar bentengnya segera keluar nanti. Rokade pilihan Garry Kasparov, raja H2, kuda B lompat ke D7, ada gajah G4, pin kuda, menteri lari menghindari pin-pinan ke A6, tekan kuda di sini kawan, ada gajah F3 untuk perkuat posisi pionnya sebelum bentengnya digeser. Mungkin nanti ke lajur A atau ke lajur B salah satunya kawan. Benteng C8, awas ada discover. Menteri menghindar ke D2, ada benteng C7. Benteng diangkat naik ke E3. Salah satu opsi yang lain, benteng ini digeser ke lajur A kawan, atau ke lajur B. Tapi memilih diangkat ke E3, ada benteng B8 karena tidak diisi lajur B ini oleh benteng putih kawan, dikuasai oleh Garry Kasparov. Sekarang benteng A1, menteri bergeser ke B5 menghindari discover dari benteng putih. Benteng C3 kawan, kemudian ada menteri B4 pin benteng, menteri menghindar ke C2, ada menteri B2 menantang pertukaran dan diterima baku hantam. Di sini permainan mereka berdua cukup simpel, jadi memudahkan admin juga untuk mempercepat permainan mereka berdua kawan. Dan kita sudah di langkah ke-27. Permainan Garry Kasparov ya terlihat cukup lambat kawan, seperti game kelima tadi. Maklum, tenaga tua, mesin tua kawan. Sulit untuk berhadapan dengan pemain-pemain muda yang tentu saja tenaganya masih kuat. Di sini Garry Kasparov menyisakan 1 menitan kontrol waktunya, sedangkan Caruana masih mempunyai 5 menitan. Kemudian di sini ada gajah E3, pion G6, pion E5. Tantang Fabi membuka permainan, membuka diagonal terangnya, dukungan bagi kudanya nanti kawan ke peta C6. Dengan pengorbanan pion di peta pusat ini kawan, dan diterima juga oleh Garry Kasparov, pion F pukul pion E5. Kuda ke C6 langsung, ada pion E4. Sikat dengan gajah berkorban kawan. Di sini Fabi untuk mendapatkan benteng yang ada di peta C7. Langkah terkuatnya adalah kuda ke F6. Tak perlu ambil gajah kawan. Ke F6, buka akses benteng menjaga pion dari ancaman kuda. Gajah mungkin mundur, bisa disusul dengan kuda C ke peta E4. Di sini kawan, ancam benteng. Kalau disikat oleh gajah, masih bisa diambil balik oleh saudaranya. Mungkin benteng ke C1. Di sini kuda ke D2. Baku hantam di sini, baku hantam di sini. Masih sedikit menguntungkan posisi hitam kawan. Tapi setelah pion E4 disikat oleh gajah ini, Garry Kasparov langsung ambil gajah.
Yang menjadi masalah adalah kuda ambil pion E7 skak kawan dan discover benteng hitam jatuh. Benteng hitam akan pincang. Raja bergeser ke F8, kuda ambil pion G6 skak. Kalau tadi raja ini bergeser ke peta H8 tentu jadi masalah. Yang lain adalah gajah akan aktif juga. Benteng ini jatuh juga tetap kawan. Bergeser ke F8, kuda ambil pion G6 skak. Diambil balik oleh pion H, kemudian benteng pukul benteng hitam pincang tapi masih mempunyai kekuatan sepasang kuda. Cuma kelebihan Garry Kasparov adalah keunggulan satu perwiranya kawan. Tapi dengan kekuatan sepasang benteng masih bisa mengimbangi perwira-perwira yang lain. Gajah E6 proteksi kudanya, benteng A4 serang kuda, kuda ke C5 berbalik ancam benteng, benteng D4 serang pion. Terlebih dahulu di sini ada benteng E2, gajah C1. Dan baru sekarang raja naik ke E7 proteksi pion, gajah A3, raja mundur untuk menghajar benteng di sini kawan. Yang terkuat lainnya juga dengan opsi benteng ini bergeser ke A2 untuk serang gajah ataupun meluncurkan gajah ambil pion A3 diambil oleh raja, benteng E3 skak gantinya di sini kawan. Jumlah pion akan kembali setara. Cuma mungkin nanti juga pion ini sangat rentan bisa diserang oleh dua benteng. Kembali lagi ke langkah hasilnya setelah gajah A3 memilih raja mundur ke D8, benteng C6 coba rebut pion di sini backup dengan kuda E4, gajah ambil pion D6 diambil balik oleh kuda. Di sini Caruana bermain dengan sepasang benteng melawan kuda plus gajah plus benteng dengan keunggulan selisih 2 pion di sini kawan. Raja E7, benteng bergeser ke A6, ada gajah F5, raja naik ke G3, kuda ke F6 di sini. Dan di sini ada benteng A7 skak, blokade oleh gajah. Yang menjadi masalah ini harus hati-hati hitam kawan, karena gajah ini diproteksi dengan kuda, dapat tekanan dari dua benteng. Dan di sini raja bergeser ke F3, jelas persiapan pion G-nya kawan. Benteng B2, di sini ada pion G4, benteng B3 skak, raja mundur ke F2 dan di sini raja naik ke E6. Yang terkuat lainnya adalah benteng ke B5 kawan untuk berikan dukungan bagi kuda, blokade ancaman dari kedua benteng terhadap gajahnya. Raja ke E6 untuk perkuat kudanya lompat ke D5 nanti kawan. Ada pion G5, benteng B2 skak terlebih dahulu, raja ke E3 yang terkuat memilih raja ke E1. Sekarang permainan kembali lumayan level kawan. Di sini kuda ke D5, ada benteng sikat gajah. Kuda ambil pion F4, pilihan Kasparov yang terkuat, raja ambil benteng dan memulai permainan endgame benteng versus benteng. Walaupun terlihat putih unggul 2 pion kawan, tapi konstruksi pion putih ini masih bisa diserang dengan benteng nanti di lajur H ataupun juga dengan langkah presisi lainnya kawan, nanti masih bisa mempertahankan permainan dan masih mempunyai kesempatan mengakhiri permainan dengan remis. Tapi setelah benteng ambil gajah tadi Kasparov memilih ambil pion F4. Di sini ada benteng bergeser diikuti dengan kuda ambil pion H3. Benteng turun menjaga pion membatasi pergerakan raja, benteng G2. Benteng bergeser melepaskan pion, kuda ambil pion G4 dan di sini raja F1 terlebih dahulu, benteng G3. Kemudian mencoba mendesak posisi raja, ancaman skakmat tapi raja masih bisa bergerak ke C8. Di sini benteng ambil pion G6 kawan, pin kuda, ancaman skakmat 1 langkah, diantisipasi dengan langkah kuda E4, buka akses benteng kawan, atau menantang pertukaran benteng, ditolak dengan langkah benteng E6, raja bergeser ke B8 setelah benteng F7 ini, Garry Kasparov menyerah di langkah ke-59 karena ancamannya skakmat di sini kawan, ataupun ancaman pada kuda. Kalau benteng untuk menjaga baris belakang mundur, kuda ini jatuh, percuma juga kita lanjutkan, putih masih bisa menang. Oke, itulah kawan 2 game kekalahan dari Garry Kasparov, pemain veteran. Tua-tua keladi kawan yang sering kita jumpai, dia masih bisa turun gunung mengikuti event-event turnamen cepat. Maklum kawan, tenaga tua sudah tidak bisa dibandingkan dengan pemain-pemain muda lainnya kecuali melawan kalian atau melawan admin. Pasti admin juga beberapa langkah juga sudah keok melawan Garry Kasparov. Oke, semoga permainan dari Garry Kasparov tadi bisa menghibur kalian kawan dengan tingkah lucunya kala waktu tidak salaman dengan Jeffrey Xiong. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.